Pada masa awal, proses editing dilakukan secara manual dengan cara memotong dan menyambung potongan pita film satu persatu. Editor harus bekerja dengan sangat teliti, menggunakan gunting dan perangkat khusus untuk menyusun setiap adegan agar membentuk alur cerita yang utuh. Kemudian, proses editing beralih ke sistem digital dengan bantuan komputer. Para editor tak lagi harus memotong pita film secara manual. Karena kini setiap adegan bisa diatur, dipotong, dan disusun kembali menggunakan perangkat lunak khusus dengan jauh lebih cepat dan efisien. Software editing hadir untuk mempermudah proses penyutingan. Dengan teknologi ini, editor dapat menggabungkan gambar, suara, dan berbagai efek visual menjadi satu karya utuh yang menarik untuk ditonton. Sekarang, proses editing tidak lagi terbatas pada studio profesional. Siapapun bisa melakukannya dengan mudah, bahkan hanya menggunakan ponsel. Aplikasi modern memungkinkan setiap orang untuk mengedit video, menambahkan efek, dan membagikan ke seluruh dunia dalam hitungan menit. Teknologi multimedia membawa perubahan besar dalam dunia editing. Proses yang dulu memakan waktu lama, kini bisa dilakukan dengan cepat, efisien, dan penuh kreativitas. Berkat inovasi ini, siapapun dapat bereksperimen dan menciptakan karya yang menarik dengan mudah. Dari hobi jadi profesi. Sekarang editing bukan cuma hobi, tetapi peluang kerja. Waktunya cari cuan intergalaksi. Banyak editor freelancer mendapatkan penghasilan dari video iklan dan media sosial. Semakin bagus video editing, semakin besar peluang penghasilan. Wow, trending. Kreativitas sama dengan penghasilan. Sistem multimedia mempermudah kolaborasi di seluruh dunia. Dari ide kecil bisa jadi bisnis besar berkat editing. Naik terus, kayak semangat kita. Lanjut ke editing demo. Halo teman-teman, saya Pix, teman belajarmu hari ini. Mari kita lihat demo Blender bersama. Sekarang kita akan membahas Blender sedikit lebih detail. Di sini kita bisa membuat objek 3D, animasi, dan render yang keren. Sekarang saya mau menunjukkan contoh demo dari Blender. Kalian lebih suka animasi yang ini, atau yang ini? Meskipun ketiganya memiliki keyframe dua posisi yang sama, yang pertama sedikit membosankan. Jadi, bagaimana seorang pemula dapat meningkatkan animasi dasarnya ke level yang baru? Lihat,
jika kita mengambil kubus bawaan, default, dan mencoba menganimasikannya pada sumbu vertikal, ini sangat sederhana jika Anda terbiasa dengan keyframing di Blender. Jadi, Anda bisa mengatur timeline, tekan I pada frame pertama untuk menambahkan key pada semua transformasi. Kemudian Anda bisa menggerakkan kubus ke atas, mungkin memutarnya sedikit di sumbu vertikal, dan tekan I lagi untuk mengatur key lainnya di akhir. Sekarang, jika kita memutar animasinya, dan karena secara default menggunakan interpolasi Bezier, gerakannya akan dimulai pelan, bertambah cepat di tengah, lalu berakhir pelan. Apa yang bisa kita lakukan dari sini? Sederhana. Kita bisa membuka Graph Editor atau editor grafik untuk mengontrol ketiga gerakan tersebut. Aktifkan Normalize atau normalisasi dari atas, lalu kita hanya perlu mempertahankan sumbu vertikal untuk animasi lokasi, jadi Anda bisa mematikan sisanya agar tidak bingung. Di sini, kita memiliki dua titik kontrol atau control points pada setiap keyframe yang kita tambahkan. Kita bisa memutar, mengubah skala, menyesuaikan letaknya, dan ini akan mempengaruhi kecepatan animasi. Contohnya, jika saya mengubah skala titik kontrol pertama, itu akan membuat awalan lebih lambat lalu kecepatannya akan melonjak cepat. Dan di grafiknya, Anda akan memperhatikan semakin grafiknya mendatar atau horizontal, gerakannya akan semakin lambat dan sebaliknya. Jadi, begitu grafiknya menjadi vertikal, kecepatannya akan meningkat pesat. Jadi jika kita kembali dan memutar kedua titik kontrol untuk membuat animasi melambat di tengah, grafiknya akan terlihat seperti ini, yang merupakan gerakan keren dalam animasi produk. Kita bisa memutarnya kembali ke normal, lalu mengubah skala titik kontrol untuk membalik gerakannya. Dengan demikian, kecepatan akan meningkat di tengah, dan itu bisa cocok jika Anda ingin membuat sesuatu muncul dari permukaan seperti air. Anda tentu saja bisa bebas mengedit setiap titik satu persatu untuk mendapatkan animasi yang mulus sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Contohnya, jika kita punya roket dan kita menganimasikannya dengan dua keyframe, gerakannya akurat seharusnya lambat di awal, lalu bertambah cepat. Jadi kita perlu memperpanjang atau mengubah skala titik pertama untuk membuatnya horizontal. Lalu kita bisa menyesuaikan bagian akhir untuk memperpanjang animasi lebih jauh atau hanya untuk mengeluarkannya dari bidikan, karena kita tidak mengikutinya keluar angkasa. Dan begitulah. Oke, itu tadi demo dari penciptaku, Andre. Dadah teman-teman.